Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Dan kata Kisra, ini seorang raja. Tiada kerajaan melainkan dengan tentaranya. 15 baris dari bawah ke atas. Tiada kerajaan, suatu kerajaan itu tidak bisa kecuali dengan berkualitas tentaranya. Nah, kalau kita di Indonesia nih TNI dan Polri, kalau ada TNI Polri, nah kayak kasus-kasus narkoba macam-macam tuh, nah itu tuh harus kuat, TNI-nya harus kuat, Polri-nya harus kuat, tentara. Nah, disitulah Nabi kita di ketika perang, Nabi kita tuh waktu perang terjadi tawanan perang. Lalu orang-orang yang ditawan di dalam Islam, dalam pandangan Islam, itu yang ahli-ahli berkuda, disuruh Rasulullah, kau ajari sahabatku cara berkuda. Ahli memanah, kau ajari sahabatku cara memanah. Ahli menghunus pedang, kau ajari sahabatku cara menghunus pedang. Itu cara memperlakukan tawanan perang. Tidak ada di dalam Islam musuh yang ditawan itu disiksa. Catat baik-baik. Tidak ada. Tidak ada di dalam Islam musuh yang jadi tawanan perang disiksa. Tidak ada. Islam memanfaatkan tawanan perang yang ahli untuk mengambil keahliannya itu diajarkan kepada yang belum menguasai. Nah, ayo. Kalau ada film-film tentang Islam, tentang penyiksaan, itu dusta Allah. Islam tidak ada menyiksa tawanan perang. Tidak ada. Hati-hatilah. Ulun bisalah melihat film. Nampak tuh nang Sunan Kalijaga tuh, nang sampai ke awak-awaknya tuh berumput kah? Berumut kah? Masa ada sembahyang wali? Nah itu mah ada ya itu tuh. Masa ada sembahyang? Nah itu ada napa tuh campuran nang kayak jenis bersemedi itu. Lain kada bujur itu. Maka belanja tuh film-film Wali Songo tuh ada itu. Sampai berumut dililit-lilit tumbuh-tumbuhan yang liar. Ada. Tuh ada bujur. Hati-hatilah. Hanya sejarah-sejarah itu kadang-kadang dicampuri macam-macam sudah. Nah itu di zaman Nabi itu kayak itu caranya. Berarti
Kekuatan suatu kerajaan tergantung tentaranya. Kekuatan suatu negara tergantung polisi dan TNI. Mudah-mudahan kita doakan polisi TNI selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ada gampang-gampang polisi TNI ini kalau ini TNI kan menjaga negara. Kalau polisi pengamanan. Ada usah jauh-jauh. Ulun pernahlah di Pasar Papan. Ini fakta nih. Di Pasar Papan 1:30 diketuk Pak RT Pasar Papan. Guru Udin, Assalamualaikum Guru Udin, Assalamualaikum Guru Udin. Kaget, ada apa Pak? Tuh maling anak mati dipukuli orang sakampungan Pasar Papan. Masalah apa? Masalah mengambil ayam. Ada cocok nih. Coba mengambil ayam orang kampung seekor. Balasannya sekampungan memukuli. Kira-kira cocok ada? Kada sesuai. Keluar Pak Ibu ulun. Teriak ulun tiang. Stop. Dia ulun gitu. Guru Udin. Kasihan banget. Ada nang sambil berukuk, nih diulahnya asbak rokok, penyiksaan. Kebetulan ada kenal lah bubuhan Kapolres Kabupaten Banjar, mungkin PKK atau apa. Pak, maaf Pak, ini malam-malam lah. Ada apa Guru? Maling dipukuli orang di Pasar Papan, nah kayak apa nih? Oh, saya Guru kebetulan di rumah nih, ngepiket saya. Maaf Pak, tengah malam lah. Enggak apa-apa, saya akan telepon teman-teman. Anak napi maling banget ya. 600 itu ya Pak. Ulun betakun lampian kalakuan tuh zolim gak ada. Nah, kita nih lah Bapak Ibu lah. Jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang di berita-berita di televisi itu bilang anak napinya ada kejadian dibakar ke maling bari ada. Itu kan dikufri kemanusiaan. Coba zalim kita. Jangan kalau Allah menimpakan kita kena zalim juga ya Pak. Pasti orang tuh hidup anak baik-baik, semuanya anak baik. Tapi jangan melebihi daripada yang dia lakukan kada sesuai. Kenapa maka maling dibakar? Jangan, bujudan. Telepon kepolisian selesai. Nah, kalau minta maaf nah, yang hadir nih. Bila ada terjadi kayak itu, telepon kepolisian selesai. Urusan polisinya situ urusan. Ada nang ulin kayak ini remuk. Ya Pak. Ulun betakun mumpung pian ada. Itu di dalam hukum negara dibenarkan lah. Nah, itu kan main hakim sendiri lah. Nah, dalam hukum negara tidak dibenarkan, dalam hukum agama kita zalim, tidak dibenarkan. Dosa kalau lagi dosa, jangan. Ulun hampir titik banyak melihat kayak itu. Ada sanggup. Kita kalau dizalimi orang kita masih tegar, tapi ketika kita melihat kezaliman rasa apa ya? Ini kita masyarakat kita ini harus disampaikan. Secara negara nggak benar, secara agama zalim. Coba baca dalam Quran, al-qisasu fil qatl al-hukmu bil hukmi wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Itu dalam Islam.
Apabila hukum Islam itu terjadi, membunuh, bunuh. Apabila memukul 2 kali, pukul 2 kali. Apabila menggunting, mencukur rambut, gunting telinganya, gunting di telinganya. Harus sama. Apabila hidungnya patah, tulang apanya di hidung nih, tulang rawan enggak, capuk dia, pukul dia, sama. Nah, lihat Rasulullah sudah menceritakan di sini. Di ketika Rasulullah habis memimpin sudah haji wada, haji perpisahan. Setelah itu Rasulullah sakit-sakitan. Hai semua para sahabatku, adakah yang pernah aku zalimi? Adakah yang merasa pernah aku zalimi? Cepat balas apa kezaliman yang pernah aku lakukan kepada kalian. Nabi Rasul orang mulia angkat tangan sahabat. Nah, Umar bin Khattab, ujar Rasulullah, artinya masukkan kembali. Umar bin Khattab kemudian sedikit-sedikit. Umar bin Khattab, nah, sedikit-sedikit anak menghulus pedang ya. Rasulullah tahu, masuk akal. Apa perbuatanku yang dianggap aku menzalimi kamu? Di ketika sampeyan wahai Rasulullah ngatur perang, ngatur pasukan berperang, ada cambuk pian itu, cambuk engkau tuh ya Rasulullah mengenai kulit ular. Ibarat kita tuh mungkin lah, ibarat kita tuh kayak ini nah mungkin lah. Rasulullah itu, nah, susun, ayo, itu memukulkan apa? Enggak lah, susun. Nah itu, nah ini misalnya cambuk, susun, ayo, cepat. Nah itu bukan cambuk. Benar? Iya ya Rasul. Maka sahabat, ambilkan cambukku di dalam rumah. Diambil oleh sahabat, diserahkan oleh anak Rasul Fatimah Zahra. Ini cambukku, kata Rasulullah, silahkan aku cambuk. Di ketika itu ya Rasul, ulun tidak ada baju, ada pakai baju. Berarti engkau ya Rasul harus lepas bajumu. Nah, Cik Umar bin Khattab masuk, dilepas oleh Rasulullah. Semua sahabat tuh berpikir keterlaluan ini, cinta dengan Rasulullah tapi nyakiti Rasulullah. Jangan dimaafi andai kata Rasulullah melakukan yang seperti itu. Rasanya gak pernah Rasulullah itu memukul orang. Rasanya gak pernah Rasulullah itu kasar dengan sahabat. Nah, tapi karena Rasulullah itu setelah itu Rasulullah sakit-sakitan. Nah, makanya Bapak Ibu yang perlu muliakan, hidup ini kalau orang kada baik lawan kita masih ada ketenangan daripada kita kada baik lawan orang. Kalau hendak berpilih-pilihan Pak Ibu, pian hendak menzalimi orang kah atau kita dizalimi orang kah? Maaf, ulun lebih baik dizalimi orang daripada ulun menzalimi orang. Dosanya sulit. Kalau kita menzalimi orang itu dosanya sulit. Nah lalu lepas bajumu ya Rasul, dilepas. Setelah lepas, cambuk itu mulai didekatkan. Sekali dipeluk oleh sahabat supaya kulitku menyatu dengan kulitmu ya Rasul. Akhirnya kulitmu dengan kulitku menyatu. Api neraka tidak akan menjilat kulitmu wahai sahabatku. Setelah itu Rasulullah langsung
Karena sahabat yang lain ikut-ikutan. Ayo yang hadir-hadir. Kayak apa? Sampai Rasulullah itu di ketika selesai haji wada, adakah yang pernah aku zolimi? Silahkan balas, mumpung aku masih hidup. Sampai itu Rasulullah. Mudahan kita jangan ada menzalimi orang. Kalau kita didustai orang, dizalimi orang, kita masih tenang. Maulah cepat kita masuk surga. Tapi mudahan jangan dizalimi orang. Nah, di Martapura Pak Ewa, ini Martapura. Anak orang itu autis. Anak orang Martapura autis. Lawan bahasa orang itu keterbelakangan mental. Itu kan. Mamanya ikut ngaji di Candong Rema itu. Lalu Pak tanya guru, bagaimana pendapat pian guru? Pian mungkin anak pian kada berdosa ini yang menyebabkan pian cepat masuk surga. Nah, pian memelihara anak pian ini mungkin sebab anak pian ini pian cepat masuk surga. Sejak lahir. Ditambah lagi keterbelakangan mental. Nah, ini tuh kayak ini Allah. Nah, gitu. Berjalan dulu, nah kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, yang jangan malu lawan anak pian ini. Anak pian ini kada berdosa. Pian punya peliharaan hamba Allah yang kada berdosa. Kayak itulah guru, kayak itu caranya. Pian ikhlas, pian ridho. Ulun baik, nih anak orang cium, ini orang kada berdosa. Ulun peluk, senyum baik ini. Ulun peluknya, lelaki yang kada bibinian bang. Ayo kita mengambil berkat orang yang kada berdosa. Adakah kita di hati rasa merendahkan? Berbahaya. Kita banyak dosa. Ulun kebetulan ceramah di tunanetra, matanya kada berdosa. Mata kita mana? Mata kita. Ada lagi di Tanjung Rema, mata kona Tanjung Lima Darat. Suaminya bisu, tulik. Kan apabila bisu, tulik. Istrinya bisu, tulik. Hati ulun jadi saksi nikah waktu itu. Hati ulun, untung benar rumah tangga orang ini tadi bisa bakal lahir. Kira-kira rapian lah. Bisa lah bakal lahir lah. Ibu-ibu, bapak-bapak, suami bisu dan tulik, istri bisu dan tulik, bisa lah bertengkar lah. Bisa ada? Ada apa? Ibu-ibu, talinga orang bisu tulik itu bisa lah mendengar gosipan orang. Di mulut kada bisa, di talinga. Nah, maaf nang hadir-hadir. Cara supaya hati kita baik. Kan apabila bisu, tulilah. Ayo, kita nang kada bisu, nang kada tuli bang. Banyak yang dosa lah.
Anaknya tahulah Bapak Ibu, mamanya bisu tuli, abahnya bisu tuli, anaknya hafizul Quran. Al-Quran. Kenapa maka hafal Quran? Mama abahnya kada bisa bermamai, abah mamanya kada bisa marah. Hafal Quran anaknya. Lawas sudah masih hidup, Tanjung Lima Darah. Sudah berapa puluh tahun? Ada sekitar 20 tahunan. Ini kita tuh belum melihat orang, anggaplah cacat di mata, orang kada berdosa di mata. Itu caranya. Apabila melihat orang bisu tuli, dosa kadada di mulut, kadada di telinga. Ada tuh di Tanjung tuh apa tuh ibu-ibu tahu lah bu, kada betangan, kada bebetis, Hajah Nur Sehat ke Sehat Nur Sehat deh. Nah kayak semangka. Siapa namanya? Adakah yang pernah tahu? Nur Sehat kan? Oh. Nah, Pak Imam pernah ke sana. Itu kada ada kakinya lah Pak Imam. Tangannya kada ada juga. Berarti kepala habis. Oh berarti kakinya buntung. Jar orang semangka, ya kan? Berapa kali berangkat haji di haji yang orang. Surah menyetor haji tipu orang. Nah, lihat ya. Orang mungkin menazar apabila aku ini, aku anak membawa si Hajah Nur Sehat kan namanya itu, nang dikenal orang semangka jadi orang lah itu. Ulun hanya melihat di fotonya aja. Nah, inya kada berdosa, kaki kada punya, tangan kada punya. Nah, orang-orang yang seperti itu Pak Ego tahu lah ya, dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau kita mata hati kurang bersih, kasihannya inyalah kitanya nanti kasihannya yang banyak dosa ini. Nah, kembali lagi Pak Ego, tergantung Pak Ego tentaranya. Kalau kita di Indonesia, TNI dan Polri, dan tiada tentara melainkan dengan harta. Ayo, TNI Polri gimana supaya mereka itu sehat? Gimana supaya mereka itu punya senjata? Gimana mereka itu supaya terlatih berkualitas? Perlu ada pendanaan. Berapa kucuran dana? Ayo, berisi pesawat Hercules jatuh, ya Pak, matian beban anggota kasihan. Ya Pak, kekuatan negara tuh di situ. Harus berkualitas TNI dan Polri-nya. Gimana supaya berkualitas? Harus memikirkan untuk pendanaan, membentuk pribadi mereka yang cinta dengan negaranya. Ayo, zaman dahulu orang berburuncing, zaman dahulu sekarang anak berburuncing. Ulun tuh kadang bingung, seperti Menteri Pertahanan sekarang siapa? Bukan bingung lah. Zaman Pak Prabowo membeli apa tuh? Pesawat-pesawat kan bagus aja juga. Pesawat bekas terus naik gugur meledak. Kasihan juga. Ayo. Untungnya lah, wah ini panglah. Tuh coba dari Martapura menuju ke Banjarmasin vaksin apa? Sebelum tayo. Napa tuh warnanya apa?
neng kan rumah kalau lihat mobilnya maaf lah kayak karusuhan sudah terjadi di daerah Gambut Pak gue penumpang suruh sopir tolong apa dulu hendak mobil-mobil nang itu kamu buat TNI Polri. Nah ini penting nih kalau di dalam kitab kayak ini memang kekuatan suatu negara, kekuatan satu kerajaan tergantung tentaranya. Makanya Nabi memilih para sahabat yang ahli memanah. Khalid bin Walid. Nabi memilih Sayyidina Ali untuk perang tandingan dengan menghunus pedang. Sayyidina Hamzah itu tahulah Pak Ibu orang-orang di antara sahabat yang ahli menghunus pedang. Harus ada. Ibarat bubuhan kepolisian itu apa tuh? TNI Kepolisian yang sniper tuh. Itu siapa tuh? TNI Polri. Itu penembak jitu. Ada sembarangan penglatihannya tuh. Tuh terlatih sudah. Pun senjata dijulung kaulun nembak burung aja salah. Ayo. Itu sama tuh. Harus berkualitas. Makanya orang-orang negara-negara ya Iran, Rusia, Israel itu kekuatan dari dan apa namanya tuh senjata Amerika aja. Kalau Amerika ada ikut campur selesai. Itu masalahnya. Memang Amerika menjual senjata. Nang berkurangnya orang pintar. Ya jauhin waktu ceramah di daerah Tumbang Jutu, nang bubuhan Dayak, nang sakti-sakti itu, nang mano, nang mandau itu. Ini berangkatan pakai Israel sana tuh. Urut pada Pak sudah berangkat. Senjata bubuhan pian ini nang rambut itu lah, nang turun ke sana. Guru ini aja aneh-aneh aja. Kesaktian bubuhan pian nih ke sana harus nyebrang laut boleh nyebrang. Ujar ruah kajian kenapa maka sakti hanya di Kalimantan Selatan? Sakti itu harus ke sana juga. Ayo berdiam Pak Ibu banyak kayak ada kau panggil kemudian ulun sudah sambat gitu. Sakti itu jangan katak dalam tempurung ya Pak buai ke sana aja. Najinya kayak Pak jadinya dukung biar jam mandau terbangan ke sana ya Allah. Tapi belum ada bang ada. Berarti kan ada berangkat juga. Nah, harta biaya untuk membentuk teknik Polri yang ahli. Nah, kemudian lagi dan tiada harta melainkan dengan negeri. Nah, ulang. Negeri. Penghasilan negeri itu apa? Nah, kita nih Pak Ibu lah ulun dapat pengetahuan dari Brunei Darussalam. Waktu itu pulang umrah transitnya di Brunei Darussalam. 3 hari keliling Brunei itu luas Banjarbaru wilayahnya. Brunei itu satu ya penghasilan alamnya minyak. Tapi Sultan Bolkiah ini menyekolahkan semua putra putri bangsanya ke luar negeri wajib pulang ke negerinya asal untuk mengabdi negeri. Itu Sultan Bolkiah, Raja Sultan Bolkiah Brunei Darussalam itu. Tinggi. Di apa namanya itu disekolahkan ke luar negeri. Berhasil wajib pulang ke negara untuk mengabdi. Wajib pulang ke negerinya untuk mengabdi. Beasiswa ongkos negara. Orang Brunei Darussalam itu ya terbang aja pengen masuk pesawat Brunei Darussalam mendarat
selamat datang di negeriku aman dan sentosa, Brunei Darussalam, Bandara Sri Begawan. Oh, ulun tanya masyarakat Brunei Darussalam ini, mobil satu aja, mungkin kita 5 anak, 5 kendaraan, 5 mobil, iya nang memenuhi jalan nih, penuh jalan. Lalu kita tanya-tanya kan bahasa Melayu, kami rakyat Brunei hanya untuk makan minum saja, sekolah gratis, kesehatan gratis, semuanya ditanggung oleh negara. Masya Allah, jauh. Makanya Brunei itu kalau main sepak bola kalah terus. Yang ada ambisi. Nah, di situ pula ada ambisi. Maaf, agak manja. Kalau Indonesia ini pinang mandiri Jepang. Dan apabila kau menjebol jadi PNS ya. Nah, lalu ada mau ukuran lagi. Lalu kalah lawan Jepang 4-0. Tahu dia berudi. Masa orang kalah lawan tiang. Nah, ini masalahnya. Terlalu banyak embel-embel. Boleh kada orang menjadi komentator. Nah, karena banyak janji-janji. Nah, inilah membuat kada lagi oper-operan dengan teman-temannya di ketika dekat dengan gawang lawan. Orang jangan ada perjanjian-perjanjian dulu. Itulah hebat. Goyat apabila hendak menjebol gawang lawan jadi PNS. Nah, ada mau lagi. Gitu loh. Minta maaf lah. Kalah dari Jepang 4-0. Yang belum memadakan ulun melihat pian awas. Bapak Ibu. Tergantung negerinya. Nah, orang Brunei ngomong, Aghnal alam di dunia Indonesia. Paling kaya negeri di dunia ini adalah Indonesia. Bisa bunyi. Tapi mereka mengkritik hanya pengelolaannya aja lagi. SDM-nya. Kalau SDA-nya mengalahkan negara-negara di dunia. Kata mereka. Yang Arab Saudi itu jadi sugih karena orang saduniaan menghantar duit ke sana. Bujur kada? Orang saduniaan menghantar duit ke Makkah, Madinah itu. Nah, itu orang menghantar duit. Orang berhaji, orang berumrah ya. Dicekiknya harga hotel, ayo. Orang hendak ke sana beribadah, masalah duit kau aja mencari, ya kada? Andai kata orang sedunia ke sana bangkrut, penghasilnya hanya satu minyak. Indonesia, apa penghasilan Indonesia? Emas adalah. Nah, emas ada. Apalagi minyak, apalagi nah, apa ibu-ibu bayam enggak? Bayam di sini hasil alam. Semua negara-negara, ulun ke Malaysia pernah, Mesir pernah, ziarah-ziarah Mesir pernah, Malaysia pernah, Brunei Darussalam pernah. Ulun tanyai semuanya Indonesia. SDA-nya, sumber daya alamnya hebat. SDM-nya yang perlu dibenahi. Sumber daya mudahan tambah baik Indonesia, amin. Kita berdoa aja Pak Ibu. Kalah anu aja, ikan aja, ayo ya. Ikan cukup. Ikannya berapa ton? Ikan. Semua wisatawan yang ke Indonesia, ayo.
berapa. Nah itu Pak, maka ada beban pian dia mengelolanya kayak nih guru din Bang dah hendak ulun mau kepala. Nah lah Bapak Ibu negerinya, dan tiada negerinya itu masalah penghasilan itu tergantung negerinya apa penghasilannya. Contoh maaf amuntai apa penghasilan ada penghasilan amuntai, makanya balangan keluar dari amuntai karena balangan ada batu bara. Negara apa penghasilannya? Nah, itu keterampilan masyarakatnya. Berabai apa lain. Nah, kebetulan lah amuntai masyarakatnya rata-rata dagang mandiri. Nah, negara ada yang kadang serba bisa membuat panci rinci. Masyarakatnya namanya keterampilan, mun hasil alamnya tuh. Betul baranya ada dia jual kalau sungai Muntai ada. Nah, lalu berpisahlah balangan. Tapi betul baranya di balangan karena bertahan lama nggak kuat. Nah, Bapak Ibu, ya kayak itulah Pak Ibu yang kita untuk berpandil-pandilan dengan orang pemerintahan juga. Apa ada? Muntai apa penghasilan anu dulu pai sagu lain. Muka itu sagu sungai tabok bebuahnya mainjak nah kada bebaju nah sagu sungai tabok bah ada bebaju buahnya tuh mainjak sagu sungai tabok tuh ulun melihat ada nak memakan sagu buahnya ini jadi ulun sakal jadi wadai nyaman. Banjarbaru apa penghasilan hasil alamnya apa yang terkenal apa ayo apa Intan habis ini dicempaka tutup. Bapak Ibu. Tapi daerah Banjarbaru ini masyarakatnya mungkin ada nampak kalau penghasilannya lain binuan betul barang di situ. Tapi minta maaf untuk daerahnya enggak. Ada juga. Bapak Diring ini sari keulang nih. Pokoknya pian Indonesia nih jar orang Arab sampai kayu aja ditusuk tumbuk pikuk kayu ditusuk tumbuk sakanya singkong. Nah Bapak Ibu lah berarti hasil alamnya itu menentukan suatu negeri itu. Nah ini penting ya Pak dalam kitabnya ada nah kemudian tiada negeri walaupun negeri itu hasil alamnya bagus melainkan dengan rakyat tergantung manusianya pula mengelolanya. Allahumma qdi hajatina Allahumma qdi hajatina Allahumma qdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Apabila awal-awal hujan baik-baik terjadi berdoa yang napaka doa itu diantara jalan Allah cepat kabul doa kita itu. Kenapa? Karena orang waktu awal-awal hujan itu banyak mendengar orang Allah hendak berteduh mengambil jas hujan. Kita berdoa. Itu baik orang banyak lupa. Nang bakan deraan mang dulu nang mobil bang sama aja juga. Rakyatnya dan tiada bagus rakyatnya
yakni yang memelihara rakyat itu melainkan dengan adil, harus adil juga supaya merata rakyat menikmati. Nah, ia yang disebut pemerataan. Nah, ini cocok nih beban pejabat-pejabat ini cocok nih, pas nih. Adil juga Pak kayaknya. Kita ambil contoh nawai inilah BPJS. Pas tuh BPJS tuh tinggi, BPJS bagus. Ikut hak Pak BPJS. Lalu ada siapa tuh BPJS itu yang haram? Waninya memadakan haram tuh orang kada pernah sakit tuh. Manusia tuh kada pernah sakit. BPJS Pak Ibu. Dan niat ikut BPJS itu mudahan aku sehat terus, dan apabila dipakai kurang duit setoranku mudahan jadi sedekah. Yang jujur. Lalu kita menyetor setiap bulan tuh bayar, rasa ada sakit hati, aku jadi belum terpakai lagi kan ya. Ayo jarinya macam-macamnya membantu orang sakit. Ayo ini ya, ayo aja kita ada sakit tapi ikut BPJS. Ulun merasa setelah ayah ulun tuh cuci darah selama 3 tahun karena gagal ginjal. Seharinya sekali cuci darah tuh 900.000 1 juta orang lebih sekali cuci darah. Seminggu 2 kali 3 tahun berapa? Sekali pakai BPJS gratis 7 mana? Dari sejak itulah Pak Boy merasa terbantu itu. Ulun Pak masuk BPJS langsung. Kita masukkan BPJS. Tuh abah karena bantu BPJS ya. Jangannya diulun kada pakai BPJS habis rumah terjual, mobil terjual habis. Lalu ulun masuk BPJS. Nang berbahaya tuh Bapak Ibu nih nang penting. Ini pemerataan dia. Yang berbahaya itu sakit parah kada pakai BPJS lalu membuat BPJS berapa bulan baru aktif 14 hari baru aktif. Seorang sudah ayo pas aktif sakanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urun merasakan manfaatnya BPJS. Itu namanya tolong menolong. Yuk kita itu. Itu pemerataannya tuh terasa sudah. Jangan pun kepanggil BPJS itu jar kalau pakai BPJS obatnya boleh generik. Nah, ada yang itu lagi obat generik itu sesuai dengan penyakitnya. Mun penyakitnya itu pian daftar G jantung pian bermasalah. Ulun merasa. Ayo Bapak Ibu. Tinggal kita bayar tiap bulan. Lagi Pak Ibu niat bersedekah. Kalau orang lain Pak Guru memakainya duit kita tuh Guru orang setoran BPJS 2 bulan lagi. Yang ini kayak Pak Guru ada Papa juga adalah sengaja aku menyetor BPJS harus ada boleh dipakai bulan ini ada ngaran bersedekah tuh Pak Ibu terserah dia lagi lain berzakat fitrah lain berzakat harta itu berpilih orangnya harus orang takwa. Tapi kalau bersedekah ada memandang orang takwa yang penting bersedekah. Nah itu tuh terasa tuh BPJS tuh. Nah ini penting benar. Nah terus lagi kata Suraid ibnu Ubaid. Nah Ubaid kata Suraid ibnu Ubaid tiada daripada Bani Israel orang Bani Israel dahulu lain Bani Israel sekarang lain
tiada pada Bani Israel seseorang raja. Nah, ini orang Israel itu banyak turunan nabi-nabi itu dari bangsa Israel, dari itu orang-orang Israel. Tapi karena kada mensyukuri nikmat Allah, dilaknat oleh Allah. Nah itu masalahnya. Nabi-nabi jadi bunuh mereka, orang Israel. Apa? Melainkan ada sertanya seorang laki-laki yang satu bicaranya yang halim. Nah, raja-raja di Bani Israel waktu itu, melainkan ada sertanya seorang laki-laki yang satu bicaranya yang halim. Halim itu tahu Bapak Ibu? Jadi kita tuh penasihat yang lembut. Seluruh raja-raja di zaman Bani Israel itu ada penasihat kerajaan yang lembut. Ibarat kita kepolisian tuh ada masalah di masyarakat, berbincang. Bisa benar lah, apa ngarannya tuh tugas berbincang itu apa? Menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Bagus benar. Nah, memang tugasnya kayak itulah. Bagusnya menyelesaikan permasalahan sebijaksana mungkin. Bantu. Jangan ada beban berbincang ya. Wah, bisa nang bahamput ketampak. Nah, itu tuh. Nah, dapat pertolongan, kemudahan urusan problem di masyarakat. Iya, beban bisa. Apa Kamtinas itu apa juga? Tuh apa tuh? Enggak, bagian Kamtinas itu apa juga? Sama. Fungsinya sama. Itu nanti tuh membantu problem-problem di masyarakat. Bagus. Memang tuh tahulah nih, minta maaf. Gawian babin itu berpahalanya gana-gana. Ini menyelesaikan permasalahan, bukan memperuncing masalah. Nah, hebat. Ayat Qur'annya ada, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Orang Islam itu bersaudara, damaikanlah permasalahan di antara saudara kamu. Nah, pastor. Mun kadada bubuhannya itu kira-kira tambah lonceng dong. Masya Allah. Itu memang ada sekolahnya lah. Bubuhannya itu adalah dia bisa menyikapinya dengan ya Allah. Itu memang terjun ke masyarakat. Nah, untungnya, alhamdulillah. Mudah, akhirnya nang rumit itu jadi mudah. Nah, ini bagus. Nah, sama orang-orang Israel, raja-rajanya ada penasihat-penasihat yang lembut. Apabila dilihatnya marah, nah, jadi kita tuh rajanya pemarah, marah-marahan, ya bertengkar, disurati pada kertas. Nah, disurati bubuhannya pada kertas. Napa toh? Surat napa toh? Perjanjian damai kan? Dan tiap-tiap kertas katanya, nah nih pas badan nih, bubuhan nang mengayomi masyarakat nih, bubuhan Pak RT. Nah, problem-problem di masyarakat nih ya nih, Pak RT harus bersifat seperti ini. Bubuhan babin lah, ya juga nih bersifat seperti ini semuanya nih. Guru-guru sama nih, karena kita mengayomi masyarakat nih. Ayo, apa? Irhamil muslimin, irhamil muslimin, wa khaffil mauta, wazkuril akhirah.
yakni kasihani olehmu akan orang muslim, sayangi orang-orang Islam yang ada permasalahan, selesaikan permasalahannya, bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, bukan Pak RT nih, bukan bagi saya nih, bukannya nih, ya nih. Dan takuti olehmu akan mati. Kalau kematian kayak apa? Kan banyak tuh problem-problem masyarakat. Kenapa? Kalau kita sudah mati, Pak Ibu, lain lagi urusannya. Dan ingatkan olehmu akan akhirat supaya jangan sampai berimbas kena ke akhirat. Habis-habis di dunia aja, atau aja kita selesaikan sekarang juga, jangan sampai berkepanjangan apalagi ke akhirat. Nah, hingga hilang marah sampai kada marah-marahan lagi, karena ada yang mendamaikan, nang netral. Nah, ini untung, yakni dirikan segala suratannya. Nah, suratannya tuh jar kita itu pakai perjanjian itu satu, kemudian satu. Nah, surat pihak ini, surat pihak ini, apa aja kita itu apa toh nang tergugat lawan nang menggugat kayak itu mah ada, tapi paham belum? Nah, pihak satu pihak dua, nah itu aja sudah lah PRT lah, pihak satu pihak dua. Nah ya ke PRT itu, Pak RT kada tahu Pak RT jadi RT itu penyarikan. Kenapa? Karena nang datang ke Pak RT ini nang bakal lahir. Kalau Pak RT penyarikan bertambah bakal lahir kan. Dan adalah setengah sebahagian daripada raja yang terdahulu. Nah, karena sudah isya, cukup aja sudah ingin sini dahulu. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya apa pengajian kita malam hari ini? Tolongi orang yang bermasalah supaya masalah itu selesai. Nah, satu. Yang kedua, suatu negara, suatu raja itu tergantung, kesimpulannya apa? Rakyatnya, atau juga tergantung tentaranya. Kalau kita di sini tergantung TNI dan Polri. Apabila sudah berkualitas, insya Allah negeri itu berwibawa. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Minggu kayaknya kita pengajian lagi. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawla wa ma'duma wa la andabika mafruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.